Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 7 yaitu Understanding High-Tech Customer. Anggota kelompok kami ada Mutiara Nisa, Muhammad Aristo, Dava Arsy, Igusti Bagus Ananta, dan saya sendiri Ismail Aliklas. Next. Pertama, Customer First Decision. Pada Customer First Decision ada tahap-tahap bagaimana customer membeli sebuah produk. Pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah yaitu pembeli menyadari suatu kebutuhan, apakah itu peluang menyelesaikan masalah yang dimiliki. Terus kedua, mencari informasi. Pembeli secara aktif mencari informasi tentang bagaimana memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif, pembeli bisa mengalami kecemasan karena ketidakpastian pasar dan teknologi baru tersebut. Selanjutnya, keputusan pembelian. Selama tahap evaluasi sebelumnya yang saya sebutkan, pembeli membentuk opini tentang keinginan akan alternatif yang berbeda. Terakhir, ada evaluasi pasca pembelian. Pada tahap ini, pembelian menilai seberapa baik produk tersebut memenuhi potensinya. Next. Ini ada desain. Desain merupakan salah satu faktor yang memainkan peran yang penting pada evaluasi alternatif yang saya sebutkan pada tahap-tahap produk pembelian. Desain adalah upaya sadar untuk menghasilkan produk, layanan, atau pengalaman yang menggabungkan fungsionalitas dan estetika, yaitu berguna untuk menyenangkan secara estetik. Desain adalah bidang multidisiplin berdasarkan seni terapan, misalnya arsitektur, desain industri, teknologi, etnografis, dan bisnis. Next. Masalah pasca pembelian dalam evaluasi pasca pembelian. Pertama, untuk produk berteknologi tinggi. Masalah seperti pembuangan atau daur ulang yang sesuai. Produk seperti mobil, lemari es, televisi, komputer mengandung bahan-bahan yang kompleks, beberapa di antaranya beracun yang harus dibuang dengan aman. Produk beracun harus dibuang dengan aman, sedangkan limbah tidak beracun harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau daur ulang. Namun memiliki kekurangan yaitu tempat pembuangan sampah menghabiskan ruang dan melepas gas metana yang berbahaya ke lingkungan. Salah satu penghalang terbesar adalah produk belum dirancang dengan mempertimbangkan daur ulang. Proses industri perlu didesain ulang untuk siklus hidup produk di mana limbah produk diminimalisir atau dihilangkan. Next. Sebab berikutnya ada adoption and diffusion of innovation. Jadi salah satu model paling berpengaruh dan paling umum dalam menggambarkan adopsi dari inovasi pelanggan adalah kerangka kerja Everett Rogers untuk evaluasi dan adopsi inovasi. Model ini menggambarkan karakteristik kritis yang mempengaruhi adopsi potensial pelanggan dari inovasi baru serta berbagai kategori pengadopsinya. Next. Oke, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dari inovasi itu sendiri. Ada 6 faktor. Yang pertama ada relative advantage, itu mengacu pada perbandingan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dengan biaya yang dikeluarkannya. Terus yang faktor kedua ada compatibility, yaitu mengacu pada sejauh mana pelanggan harus mempelajari perilaku baru dalam menggunakan inovasi yang baru. Yang ketiga complexity, yaitu kesulitan yang terlibat dalam menggunakan produk baru. Faktor keempat ada trialability, yaitu sejauh mana produk baru dapat dicoba secara terbatas. Faktor kelima, ability to communicate product benefit, yaitu kemudahan dan kejelasan manfaat dari memiliki dan menggunakan produk baru tersebut. Faktor terakhir yaitu observability, yaitu sejauh mana manfaat produk baru dapat diamati oleh semua orang. Next. Selanjutnya itu menurut Geoffrey Amor
Dia mengelompokkan customer berdasarkan karakteristik perilaku mereka terhadap produk yang dijual. Pengelompokan tersebut dibuat berkurva distribusi. Yang pertama itu ada inovator. Customer yang ketika pertama kali mereka langsung mengambil keputusan untuk membeli. Yang kedua early adopters. Kelompok ini agak tertarik. Mereka menghargai produk baru yang menurut mereka potensial berkembang dan menjadi tren. Early majority. Mereka mendapatkan referensi mengenai keunggulan produk secara yang membuat berhati-hati ketika membeli sebuah teknologi baru. Yang kelima adalah kelompok ini akan lebih memilih untuk menghindari teknologi baru sama sekali. Dari kurva pada slide sebelumnya, Moore melihat adanya gap atau jurang atau palung dari perilaku early adopters dan early majority. Fase ini merupakan suatu fase yang kritikal yang sering gagal dilalui dan sering disebut-sebut sebagai hiburan bagi produk-produk baru. Namun sebaliknya, jika suatu produk berhasil menyeberangi charge ini, artinya produk tersebut akan dapat memasuki dan merebut pasar sesungguhnya atau mainstream market yang jumlahnya 84% dari total. Jadi untuk melewati charge ini ada beberapa cara. Yang pertama itu memahami perbedaan strategi pemasaran early adopters dengan early majority. Pada early adopters itu konsumen visioner lebih membutuhkan produk yang customized seperti technical support. Sedangkan pada early majority membutuhkan whole product atau integrasi produk utama dan pendukungnya. Lalu yang kedua itu memahami lebih kebutuhan konsumen pada early majority, seperti kebutuhan akan kemudahan, daripada melakukan penambahan fitur-fitur atau atribut-atribut baru. Selanjutnya yaitu the choice of customer target market. Ada beberapa tahapan dalam proses segmentasi pasar. Yang pertama, bagilah pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan variabel yang membedakan berdasarkan kebutuhan, pilihan, dan kebiasaan membeli pelanggan. Selanjutnya yaitu deskripsikan profil dari pelanggan pada setiap segmentasi. Selanjutnya yaitu evaluasi daya tarik dari setiap segmentasi pasar dan pilih target market yang sesuai. Yang terakhir yaitu posisikan produk dalam segmentasi pasar yang telah dipilih. Next. Tahap pertama yaitu bagilah customer ke dalam beberapa grup. Salah satu strategi segmentasi umum di high-tech market adalah berdasarkan segmentasi pasar vertikal atau horizontal. Segmen pasar vertikal adalah segmentasi yang menyasar pada industri yang sama, sementara segmen pasar horizontal adalah segmen pasar yang melintasi batas industri atau menyasar pada industri yang berbeda. Selanjutnya itu kapan sebaiknya perusahaan mengadopsi pendekatan segmen pasar horizontal atau vertikal. Pendekatan segmentasi horizontal dapat diterima jika pelanggan di seluruh industri memiliki pendekatan yang sama untuk penggunaan atau manfaat yang mereka temukan dalam mengadopsi teknologi. Di sisi lain, segmentasi vertikal sesuai ketika penggunaan pelanggan atau nilai produk teknologi bervariasi menurut industri dan mereka membutuhkan proposisi nilai yang berbeda. Step 2 yaitu profile the customer in each segment. Langkah ini dapat menjelaskan tipikal pelanggan dalam setiap segmen. Penelitian yang berfokus secara khusus pada pembeli teknologi tinggi dapat memberikan wawasan yang mungkin tidak dapat diberikan oleh variabel segmentasi pada pasar yang lebih tradisional. Tahap ketiga yaitu evaluasi dan select target market. Setelah mengidentifikasi segmen yang berarti di pasar dan memahami pelanggan dalam masing-masing segmentasi tersebut, langkah ketiga dalam proses segmentasi mengharuskan perusahaan mengevaluasi daya tarik pada berbagai segmen untuk mempersempit pilihan yang akan dikejar. Terdapat 4 kriteria penting yang berguna untuk mengevaluasi setiap segmen, yaitu size, growth, level of competitor, dan yang terakhir itu capabilities to serve the needs of that segment. Size di sini berarti estimasi volume penjualan potensial dalam setiap
segmen diperlukan untuk mengidentifikasi segmen yang besar. Growth berarti perkiraan tingkat pertumbuhan di berbagai segmen juga diperlukan untuk membantu mengevaluasi daya tarik dari produk yang dijual. Level kompetitif di sini yang dimaksud adalah perkiraan tingkat intensitas persaingan dalam setiap segmen, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi seberapa mahal biaya untuk mengejar segmen tersebut. Yang terakhir yaitu maksud dari capabilities to serve the needs of that segment, yaitu perusahaan harus memperhatikan dengan saksama kompetensi dan keunggulan mereka untuk menentukan apakah mereka memiliki kemampuan untuk berada pada segmentasi tersebut. Step keempat yaitu positioning the product within the segment. Jadi positioning sendiri itu adalah cara pelanggan memandang proposisi nilai dari suatu produk perusahaan dan cara perusahaan tersebut menunjukkan citra produknya di mata pelanggan. Jadi ada dua aspek-aspek penting dalam positioning, yaitu customer perception, yaitu keyakinan pelanggan tentang teknologi baru. Perusahaan harus secara efektif mengkomunikasikan proposisi nilainya kepada pelanggan untuk menciptakan positioning yang diinginkan. Terus aspek kedua yaitu ada relatif to kompetitor. Di sini lebih ke kompetitornya, jadi perusahaan harus fokus pada bagaimana teknologi baru sesuai dengan kategori pasar yang ada dengan merujuk pada teknologi yang lama. Next. Dalam positioning ini ada dua tools yang membantu perusahaan dalam positioning. Yang pertama ada multi-attribute model, yaitu aktivitas pengumpulan data dari sampel pelanggan tentang kepentingan relatif dalam keputusan pembelian teknologi, lalu menilai seberapa baik perusahaan tersebut bersaing di dalam segmen pasarnya. Sumber informasi yang dipakai dalam multi-attribute model ini ada 3, yaitu riset pasar primer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada staf penjualan garis depan atau customer service yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Next. Berikut ini merupakan contoh dari multi-attribute model. Next. Tools kedua itu ada perceptual map, yaitu teknik diagram yang digunakan oleh pemasar dalam memahami pelanggan mereka dari data konsumen. Pemetaan perseptual menghasilkan grafik visual sederhana dari penawaran perusahaan versus dengan persaingan. Peta perseptual juga dapat menampilkan poin atau preferensi ideal konsumen yang menampilkan secara visual persepsi pelanggan atau pelanggan potensial. Jadi ini ada contoh perceptual map dari smartphone. Jadi ada Samsung, ada iPhone, ada LG, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya di sini ada customer migration decision atau keputusan migrasi konsumen pelanggan. Apa yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk bermigrasi dari teknologi generasi lama ke generasi baru. Jadi yang pertama itu ada terjadinya peningkatan kualitas produk atau penurunan harga yang diharapkan, semakin besar kecenderungan pelanggan untuk menunda pembelian. Lalu jika pelanggan telah membeli, maka semakin besar peningkatan kualitas produk dan penurunan harga dari generasi berikutnya, semakin besar faktor penyesalan pelanggan terutama bagi pengguna awal. Secara ekstrim, pelanggan mungkin terlibat dalam leapfrogging atau melakukan lompatan atau terlepas sepenuhnya pada pembelian teknologi generasi saat ini untuk mengantisipasi inovasi baru yang lebih baik yang akan segera muncul. Selain itu, jika pelanggan telah membeli, maka semakin besar peningkatan produk dan penurunan harga dari generasi-generasi berikutnya, semakin besar pula faktor penyesalan pelanggan, terutama bagi pengguna awal yang membeli inovasi yang lama. Lalu ada hubungan paradoks teknologi dan unintended consequences atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Di sini ada seperti baganya, control chaos, assimilation isolation, intelligence stupidity ini ada artinya semua. Yang pertama, control chaos. Jadi teknologi ini seharusnya itu membantu masyarakat banyak. Namun konsekuensi yang tidak diinginkannya ada chaos, yaitu kita semakin banyak ada viruses di komputer, ada yang hacker dan lain-lain. Assimilation isolation ini asimilasinya itu teknologi membantu kita melalui chatting atau video call, namun isolasinya kita menjadi terperangkap chatting, video call, jadi nggak mau ketemu orang lain lagi. Intelligence stupidity ini, intelligence adalah kita memakai teknologi yang istilahnya pintar, namun
karena bantuan teknologi itu kita tidak bisa improve diri kita lebih lanjut lagi. Yang keempat, freedom enslavement. Freedom di sini harusnya aplikasi ini offer freedom atau bebas untuk mengakses apapun. Namun karena dengan bebas akses itu kita jadi terpaku di teknologi itu sendiri. Lalu ada engagement, disengagement, efisiensi dan inefisiensi, fulfilling needs, creating needs, dan new dan obsolete. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.